Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada video kali ini adalah mengenai pengujian hipotesis dengan sub-bahasan pengertian hipotesis, macam-macam hipotesis, pengertian pengujian hipotesis, kemudian prosedur pengujian hipotesis, dan nanti di akhir kita akan membahas mengenai contoh pengujian hipotesis. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Contohnya yaitu rata-rata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa sama dengan 20 jam per minggu. Ini contoh kasus yang pertama. Dan contoh kasus yang lain adalah rata-rata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa semester 8 dan mahasiswa semester 3 sama. Terdapat 3 bentuk perumusan hipotesis, yaitu yang pertama ada hipotesis deskriptif, suatu pernyataan yang menunjukkan tentang nilai suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Contohnya itu, rata-rata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa adalah 20 jam per minggu. Rata-rata IPK mahasiswa Universitas Pelita Bangsa di atas 3. Dan contoh yang lainnya, rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A adalah 70. Jadi pada hipotesis ini, suatu variabel mandiri itu nanti disandingkan atau dibandingkan dengan nilai konstanta tertentu. Kemudian untuk hipotesis kooperatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Contohnya yaitu rata-rata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa semester 8 dan mahasiswa semester 3 sama. Contoh yang kedua, rata-rata nilai UN mata pelajaran matematika siswa SMA atau sederajat di kota A, kota B, dan kota C sama. Dan contoh yang lainnya, rata-rata hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar sore di sekolah sama. Hipotesis yang ketiga adalah hipotesis asosiatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dan waktu belajar mempengaruhi IPK. Pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika. Di akhir nanti, pengujian hipotesis ini bertujuan untuk membuat keputusan apakah menolak sebuah hipotesis ataukah gagal menolak hipotesis tersebut. Adapun prosedur yang dimaksud adalah menentukan hipotesis, menentukan tingkat signifikasi, menentukan statistik uji, menentukan pengujian, dan membuat kesimpulan. Tahapan yang pertama menentukan hipotesis. Pada tahapan ini terdapat 2 hipotesis yang harus ditentukan, yaitu ada namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
Pada hipotesis nol atau yang biasa disebut dengan H0, penyataannya selalu dengan menyatakan sama dengan. Sementara pada hipotesis alternatif atau biasa ditulis dengan H1 atau juga HA, penyataannya selalu menyatakan tidak sama dengan, atau lebih dari, atau kurang dari. Jika kita menggunakan H1 yang paling atas, maka kita sedang menggunakan pengujian hipotesis dua arah. Sementara jika kita menggunakan yang lebih dari, itu merupakan pengujian satu arah kanan. Dan yang terakhir berarti sedang menggunakan pengujian hipotesis satu arah yang arah kiri. Tahapan kedua adalah menentukan tingkat signifikasi. Besaran alfa yang biasa digunakan dalam pengujian hipotesis sama ini adalah 1%, 5%, dan 10%. Besar kecilnya risiko atau peluang kita membuat kekeliruan menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Nah, tingkat signifikasi yang biasa dilambangkan dengan alfa. Jika peneliti menggunakan alfanya itu adalah 5%, maka biasanya dituliskan dengan alfa 0,05. Berarti yang tingkat kesalahannya itu 5%, atau tingkat kepercayaannya adalah 95%. Tahapan ketiga yaitu menentukan statistik uji. Statistik uji berisikan perhitungan rumus-rumus tertentu yang kita gunakan pada pengujian hipotesis, dan itu bergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang digunakan pada penelitian, dan banyaknya variabel pada penelitian, dan lain-lain. Statistik uji yang ingin dicari apakah berdasarkan jenis parameter, berdasarkan jumlah sampel, dan berdasarkan jenis distribusinya. Kemudian tahapan keempat, menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Kriteria pengujian yakni kapan H0 ditolak atau H0 gagal ditolak. Kriteria pengujian ini bergantung pada arah pengujian yang kita gunakan. Jika yang kita gunakan adalah uji dua arah, maka kriteria pengujiannya adalah H0 akan ditolak apabila nilai statistik uji kurang dari minus nilai tabel dan nilai statistik ujinya lebih dari nilai tabel. Kemudian untuk uji satu arah yang arah kanan, kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak bila nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Untuk yang arah kiri, H0 akan ditolak jika nilai statistik uji kurang dari nilai tabel. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai hasil uji statistik dengan nilai tabel sesuai dengan kriteria pengujian, yakni memutuskan apakah menolak H0 atau gagal menolak H0.
Berikutnya adalah contoh pengujian hipotesis. Pada kali ini kita akan menggunakan contoh kasus yang pertama tadi, yakni mengenai ata-ata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Misalnya terdapat ata-ata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa sama dengan 20 jam per minggu. Apakah hipotesis ini benar? Untuk membuktikannya, kita butuh membuktikan data untuk menentukan hipotesis. Tahapan 1. Menentukan hipotesis. H0 ata-ata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa sama dengan 20 jam per minggu. H1 ata-ata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa tidak sama dengan 20 jam per minggu. Yang kedua, menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi yang digunakan 5% atau 0,05. Maka diperoleh dua nilai z-tabel adalah 1,96. Yang tahapan ketiga adalah menentukan statistik uji. Karena pada contoh kasus kita tadi yang akan kita tentukan adalah ata-ata, kemudian sudah diketahui standar deviasinya, dan sampel yang kita gunakan adalah besar, yakni di atas 30, maka kita dapat menggunakan uji Z dengan rumus sebagai berikut. Di mana X bar adalah ata-ata sampel, yakni 16, kemudian nil nolnya adalah nilai konstanta yang sudah ditentukan pada hipotesis, yakni 20, sigmanya adalah standar deviasi yang diperoleh, yakni 7, dan N-nya adalah banyaknya sampel, yakni 100. Dan nilai yang tadi kita masukkan pada rumus sehingga diperoleh nilai statistik uji Z atau yang biasa disebut dengan Z hitung adalah minus 5,714. Tahapan yang keempat adalah menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Karena kita menggunakan pengujian hipotesis 2 arah, maka kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak apabila nilai statistik uji kurang dari minus nilai tabel dan nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. Atau secara statistika dapat dituliskan sebagai berikut. Kita tampilkan HO ditolak jika nilai statistik uji minus 5,714 kurang dari nilai tabel minus 1,96, maka HO ditolak. Maka kita dapat menarik kesimpulan, yakni dengan tingkat signifikasi 5% atau tingkat kepercayaan 95%, ata-ata waktu belajar mahasiswa Universitas Pelita Bangsa tidak sama dengan 20 jam per minggu. Ya, segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.